Media besar asal Amerika Serikat The Athletic akhirnya membongkar apa yang selama ini cuma jadi bisik-bisik di kalangan pelatih Asia. Salah satu jurnalis mereka, Jacob Whitehead, menulis laporan investigasi berjudul Saudi Arabia, Qatar, and a 2026 World Cup Qualifying Controversy. Dan dari situ, semua kepingan mulai tersambung. Dalam laporan itu dijelaskan, Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sepihak oleh AFC sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hasil pengundian, bukan hasil kesepakatan antar negara, tapi keputusan yang langsung diumumkan AFC secara sepihak hanya beberapa hari sebelum undian grup dimulai. Yang bikin heran, negara-negara lain seperti Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, bahkan Oman sebenarnya juga mengajukan diri untuk jadi tuan rumah. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu bagaimana proses seleksinya dilakukan. Tidak ada publikasi skor penilaian, tidak ada kriteria, bahkan regulasi resmi pun tidak pernah muncul di situs AFC. Lalu kenapa bisa Qatar dan Arab Saudi yang terpilih? Jawabannya mulai terlihat ketika The Athletic menelusuri struktur kekuasaan yang ada di dalam tubuh AFC sendiri. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain, sekutu dekat Arab Saudi. Wakil presidennya, Yasser Al-Misehal, orang Saudi. Ketua komite keuangannya, Adel Ezzat, juga Saudi. Sementara ketua komite kompetisi AFC, Hani Balan, berasal dari Qatar. Dan sebagian besar dana sponsor AFC berasal dari Teluk, BN Media Group, Qatar Airways, Qatar Energy, hingga Aramco milik Saudi. Artinya, pusat kekuasaan sepak bola Asia hari ini sudah benar-benar dikendalikan dari dua tempat, Doha dan Riyadh. The Athletic menulis dengan tegas. The venues were not drawn at random, nor assigned by agreement. Tempat pertandingan tidak diundi secara acak, juga bukan hasil kesepakatan. Semuanya disusun rapi dan hasilnya bisa ditebak. Dua negara yang punya kekuasaan besar di AFC bermain di kandang sendiri dengan fasilitas terbaik dan dukungan penuh di tribun. Sementara tim-tim lain termaksud Indonesia harus terbang ribuan kilometer, main di suhu ekstrim dengan waktu istirahat yang sangat minim. Dan yang paling parah, FIFA yang seharusnya jadi pengawas utama justru diam seribu bahasa. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi, seolah semua ini bukan masalah. Padahal seluruh dunia tahu, inilah bentuk ketidakadilan paling terang-terangan dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Asia. Semakin dalam laporan The Athletic dibaca, semakin kelihatan betapa curangnya sistem yang dibuat AFC. Bayangin dua negara yang jadi tuan rumah, Arab Saudi dan Qatar, dapat waktu istirahat 6 hari antar laga. Sementara lawan-lawan mereka, termaksud Indonesia, Irak, Oman, dan UAE, cuma dikasih 72 jam, 3 hari aja. Belum lagi perjalanan panjang yang melelahkan. Di atas kertas mungkin kelihatan sepele, tapi di level internasional, 3 hari tanpa recovery cukup buat bikin pemain kehilangan 30-40% performa fisiknya. Dan itu bukan teori, itu fakta di lapangan. Qatar misalnya, setelah main imbang 0-0 lawan Oman, cuman ganti 2 pemain aja waktu lawan Uni Emirat Arab. Kenapa bisa santai? Karena mereka punya waktu 6 hari untuk pulih. Sementara UAE yang baru main 3 hari sebelumnya harus ngerombak total skuadnya. 6 pergantian pemain langsung, kelelahan, kram, bahkan beberapa pemain sampai ditarik karena cedera ringan. Pelatih-pelatih top pun ikut geram. Cosmin Olarowi, pelatih UAE, bilang, ketika Anda bermain di turnamen semacam ini, semua tim seharusnya memiliki kesempatan yang sama. Tapi AFC malah bikin aturan yang tidak masuk akal. Carlos Queiroz, pelatih Oman yang udah 40 tahun di sepak bola, bahkan lebih keras lagi. Saya sudah 40 tahun di sepak bola. Ini bukan fair play, ini pelecehan terhadap kompetisi. Dan puncaknya pelatih Irak, Graham Arnold, bilang satu kalimat yang kena banget. Bukan kebetulan kalau tim yang punya jeda 6 hari akhirnya yang lolos. Kata-kata itu jadi bukti kalau semua pelatih ngerasa hal yang sama. Kompetisi ini nggak adil sejak awal. Sekarang coba lihat dari sisi Indonesia. Timnas Garuda dipaksa main di Jeddah lawan Arab Saudi. Cuman 3 hari, kemudian langsung tanding lagi lawan Irak. Dengan waktu istirahat sependek itu, mustahil buat recovery penuh. Dan hasilnya, 2 kekalahan yang bukan cuma nyakitin skor,
tapi juga menghancurkan semangat pemain yang udah kerja keras dari awal. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai turun tangan melobi AFC supaya jadwal pertandingan kedua bisa dimundurin 2 jam. Cuman 2 jam, biar pemain bisa istirahat lebih lama. Itu aja udah susah. Bayangin, lobby cuman buat 2 jam. Kalau begini caranya, gimana mau ngomong soal kompetisi sehat? Salah satu tim dikasih waktu seminggu, dan yang lain cuman 3 hari. Itu bukan lagi sepak bola, tapi sistem yang udah diatur buat menyingkirkan siapa yang gak punya kuasa. Di tengah semua kontroversi itu, suara dari pemain akhirnya muncul. Kelvin Verdong, bek timnas Indonesia, terang-terangan bilang bahwa jeda internasional kali ini adalah yang paling rumit dan melelahkan. 2 laga di Arab Saudi itu benar-benar berat. Kami sudah berjuang, tapi sulit tampil maksimal dengan kondisi seperti ini. Ya, Verdong cuman main sekali, tapi dia melihat sendiri gimana tim kehabisan tenaga. Dia jujur, saat melawan Irak saya rasa kita belum cukup berusaha, jadi ya ada kekecewaan. Kata-kata itu sederhana, tapi menyimpan perasaan dalam ruang ganti. Mereka bukan kalah karena menyerah, tapi karena dipaksa bertarung di sistem yang tidak adil. 2 kekalahan pahit itu akhirnya menutup langkah Indonesia. Dan buat banyak pemain, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 terasa dirampas sebelum waktunya. Mereka muak, bukan pada lawan, tapi pada sistem kompetisi AFC yang nggak lagi bisa disebut fair. Ironis banget, di saat Asia dikuasai politik dan kepentingan, Afrika justru kasih contoh soal bagaimana kompetisi dijalankan dengan fair play yang sebenarnya. Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF baru aja resmi umumkan bahwa playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di tempat netral, di Rabat, Maroko. 4 tim besar seperti Nigeria, Kamerun, Gabon, dan RD Kongo akan saling bertarung di sana, tanpa keuntungan kandang, tanpa lobi politik. Dan alasannya sederhana, Maroko nggak punya kepentingan teknis karena mereka udah lolos otomatis ke Piala Dunia. Semua keputusan dilakukan terbuka lewat pengundian dan diumumkan ke publik. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada permainan di balik layar.